Halo United Lover, balik lagi di Gomio Channel. Hari ini kita ada pertandingan super big match antara Manchester United yang menjamu tetangganya Manchester City di Old Trafford. Kita akan mengulas bagaimana pertandingan ini akan berlangsung. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Buat kamu yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe-nya. Mari kita sama-sama kupas tuntas. Clash of Titans adalah titel pertandingan antara United menghadapi Man City di Old Trafford hari Sabtu atau hari Minggu waktu Indonesia Barat dini hari. Aksi Liga Primer ini adalah pekan ke-12 di musim 2020-2021. United dan City sama-sama memulai pertandingan di pekan kedua, jadi mereka masih punya simpanan satu pertandingan. Pertandingan besar akhir pekan ini akan diwarnai dengan tentunya ketegangan dan keseruan yang datang dari kedua belah tim, di mana United telah mulai bangkit dari keterpurukan di awal musim, memenangkan masing-masing dari 4 pertandingan terakhir mereka di pertandingan away dan naik ke urutan 6 di klasemen sementara sebelum pertandingan ini. Mereka hanya berjarak 5 poin dari puncak klasemen yang ditempati Tottenham Hotspur dengan masih punya tabungan satu pertandingan di tangan. Setan Merah datang ke pertandingan ini setelah kalah telak dari RB Leipzig 2-3 yang akhirnya membuat mereka turun kasta dari Liga Champions ke Europa League. Sementara City di sisi lain dengan percaya diri masuk ke babak 16 besar Liga Champions, tapi justru mereka tidak konsisten di Liga Primer, di mana mereka saat ini berada 1 poin di belakang United. Pep Guardiola dan anak asuhnya hanya berhasil memenangkan 2 dari 4 pertandingan terakhir mereka, tetapi telah sangat jauh meningkat dalam beberapa pertandingan terakhirnya. Pertandingan musim lalu, United meraih kemenangan 2-0 yang sangat baik atas Man City dengan Anthony Martial dan Scott McTominay menjadi pencetak golnya. Bagaimana menjelang pertemuan mereka Sabtu ini? Kita akan lihat kondisi kedua. Dari Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer tidak memiliki kekhawatiran cedera baru yang menghambat persiapannya menjelang kunjungan dari Manchester City. Pada hari Sabtu, manajer United ini mungkin akan kehilangan Edinson Cavani yang harus berlomba dengan waktu untuk membuat dirinya bugar di pertandingan ini. Namun kabar baiknya Anthony Martial kembali ke lapangan dan juga Fred bisa bermain setelah diskor di pertandingan Europa League hari Rabu kemarin, dan Fred pastinya sangat bugar karena memiliki waktu istirahat yang cukup panjang. Dan Fred maupun Martial akan kembali ke starting line up setelah Edinson Cavani dan bagaimana Solskjaer akan kembali ke formasi andalannya 4-2-3-1 sehingga membutuhkan 2 gelandang jangkar yang cukup baik. Ditengahkan kemarin melawan RB Leipzig, 2 gelandang jangkarnya tidak bekerja dengan baik. Bersama antara Matic dan Scott McTominay bisa dibilang buruk, mereka kebobolan 3 gol. Dan dengan kembalinya Solskjaer ke formasi 4-2-3-1, maka kemungkinan besar Luke Shaw akan menggantikan Alex Telles di posisi bek kiri. Ini berarti Luke Shaw akan memulai pertandingan melawan Manchester City, dan juga Aaron Wan-Bissaka yang justru dianggap sumber malapetaka saat menghadapi Leipzig. Di jantung pertahanan tetap akan dipercayakan duet Captain Harry Maguire dan Victor Lindelof. Di lini tengah, Fred akan menemani McTominay untuk mengganggu serangan Man City yang akan dibangun oleh Kevin De Bruyne. Sementara itu, saingannya Bruno Fernandes akan mengulangi peran nomor 10 dengan dukungan dari Marcus Rashford di kiri dan Mason Greenwood di kanan. Posisi ujung tombak sudah pasti akan diberikan kepada Anthony Martial.
Perkiraan formasi 4-2-3-1 dengan De Gea yang bisa fit pada saat sebelum pertandingan. Jika tidak fit, mungkin akan segera digantikan oleh Dean Henderson. Sementara Wan bisa kali Lindelof, Maguire, Cancelo mengawali di belakang dengan McTominay dan Flex sebagai gelandang jangkar. Trio gelandang penyerang ditempati oleh Greenwood, Fernandes, Rashford, dan ujung tombak ditempati oleh Martial. Sementara itu di Manchester City tidak seperti tim lawan, Pep Guardiola memiliki beberapa masalah kebugaran baru yang harus dihadapi menjelang pertandingan. Ilkay Gundogan sedikit diragukan setelah cedera melawan Marseille di Liga Champions. Dan Eric Garcia juga pasti absen setelah mengalami cedera kaki di pertandingan yang sama. John Stones yang masa depannya belum pasti telah tampil mengesankan di 2 pertandingan terakhir Liga Premier dan mungkin akan menjadi starter melawan Manchester United. Ia akan ditemani mitranya pemain dari Portugal Ruben Dias dengan duet back sayap Kyle Walker dan Benjamin Mendy. Di lini tengah, pemain kunci Manchester City adalah Kevin De Bruyne yang akan berusaha menyediakan umpan-umpan matang kepada para pemain depan. Sebagai gelandang jangkar akan ditempati oleh Rodri dan kemungkinan Phil Foden yang akan diberi posisi sebagai salah satu dari trio pemain di lini tengah. Sementara di lini serang, trio penyerangnya akan ditempati oleh Gabriel Jesus, Raheem Sterling, dan Riyad Mahrez. Dengan ketidaksiapan Sergio Aguero yang masih belum fit, maka Gabriel Jesus akan memimpin lini depan City. Duet pemain sayap mereka, Sterling dan Mahrez, tentunya akan menjadi sumber kreativitas dan sumber gol bagi City yang akan harus diwaspadai oleh 2 back sayap dan tengah Manchester United. Perkiraan formasinya City 4-3-3, Ederson di bawah mister gawang, Walker, Dias, Stones, dan Mendy mengawal lini pertahanan, sementara De Bruyne, Rodri, dan Foden sebagai 3 gelandang tengah mereka, dan Mahrez, Gabriel Jesus, dan Sterling sebagai trio penyerang. Statistik utama, Manchester United menang dalam 3 dari 4 pertemuan mereka dengan Man City musim lalu, termasuk melakukan double atas tetangga mereka di Liga Premier untuk pertama kalinya dalam 1 dekade. Namun 6 dari 8 derby Manchester terakhir di semua kompetisi justru dimenangkan oleh tim tamu, dan 3 kemenangan kandang oleh Manchester United dalam 13 pertandingan. Hanya 4 dari 19 poin Liga Manchester United yang didapat di kandang musim ini, bersama dengan hanya 3 dari 19 gol mereka. Mereka justru telah kebobolan 10 gol Liga di Old Trafford. Sementara itu Man City telah kehilangan 6 dari 8 pertandingan tandang mereka di Liga Premier terakhir mereka, melawan tim 6 besar lainnya, termasuk masing-masing dari 4 pertandingan terakhir. Man United telah memenangi liga tertinggi 15 poin dari posisi kalah musim ini. Tapi semua serangan balik ini datangnya di partai tanda. Bruno Fernandes telah terlibat dalam lebih banyak gol di Liga Premier daripada pemain lain di Liga Inggris sejak debutnya di United pada Februari tahun lalu. Cetak 15 gol dan menyumbang 11 assist hanya dalam 24 pertandingan. Player to watch, Bruno Fernandes. Dalam pertandingan kelas berat seperti derby Manchester ada banyak pemain patut diperhatikan. Namun pada akhir minggu ini yang tidak boleh dilupakan untuk Manchester United adalah Bruno Fernandes yang perannya sangat vital bagi timnya Ole Gunnar Solskjaer. Pemain internasional Portugal itu bisa memenangkan pertandingan sendirian bahkan melawan lawan yang cukup berat. Bruno Fernandes pastinya harus berada di puncak permainannya melawan City hari Sabtu ini sebagai ujung tombak atau penentu pertandingan. Prediksi, ini adalah salah satu game yang terlalu dekat untuk dilihat. Man United berantakan dalam pertandingan menghadapi RB Leipzig, tapi peralihan formasi dan kembalinya Fred tentunya akan menolong mereka untuk memperbaiki sisi pertahanan. Sementara City juga telah meningkat secara pertahanan dan mungkin akan cukup ketat di belakang.
Meskipun begitu, jika ada yang punya keuntungan dari pertandingan ini adalah Ole Gunnar Solskjaer. Bos Manchester United ini akan memiliki motivasi lebih untuk bisa mengalahkan kembali Pep Guardiola dengan Manchester City-nya. Pada akhirnya pertandingan ini akan kembali ditentukan oleh kesalahan sedikit saja dari para pemain kedua belah pihak. Dan mengingat bahwa United di kandang belum terlalu bagus, ini adalah kesempatan yang baik untuk bangkit di kandang sendiri dan mengalahkan Manchester City. United unggul 2-0. Demikianlah prediksi dan preview pertandingan Man United melawan Man City. Tetap dukung Man United, glory Man United.